Di sebuah pengajian akbar Ustadz Hanan, tiba-tiba datanglah seorang kakek tua lusuh yang ingin masuk ke dalam pengajian itu. Namun bukannya disambut dengan baik, kakek itu justru diperlakukan dengan kejam oleh penjaga di sana. Dia diusir hingga didorong dengan keji. Saat keributan memuncak, Ustadz Hanan datang menghampiri. Saat melihat wajah sang kakek, Ustadz Hanan sangat terkejut. Mengapa Ustadz Hanan sampai terkejut? Siapakah kakek itu sebenarnya? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Langit sore itu angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah yang baru saja diguyur gerimis tipis. Di tengah keramaian umat yang tumpah ruah di halaman Masjid Al-Hikmah, seorang lelaki tua melangkah perlahan. Tubuhnya membungkuk, langkahnya pelan namun mantap. Ia mengenakan kemeja putih yang warnanya sudah mulai kusam. Kerahnya lusuh, dan jahitannya nyaris lepas di beberapa bagian. Sarung bermotif kotak-kotak coklat melilit tubuhnya. Sederhana, seperti milik para petani kampung yang baru pulang dari sawah. Di kepalanya bertengger sebuah peci hitam, tua namun masih ia rawat baik-baik. Pengajian, lihat dulu diri Bapak di kaca, kayak gelandangan begini masuk ke acara resmi. Jangan ngaco, Pak, kata si pria kekar dengan nada mencibir. Kakek itu memandangnya tenang. Nak, saya memang sudah tua, tapi saya kesini bukan untuk membuat kerusuhan. Saya hanya ingin mendengar tausiah. Udah, Pak, Bapak pikir semua orang bisa asal masuk. Ini pengajian besar, banyak tokoh penting. Pakaian Bapak itu, ya ampun, kumal, bau. Mana mungkin Bapak tamu undangan? Saya pernah mengajar di masjid ini 30 tahun lalu, ucap si kakek lirih, matanya mengarah ke bangunan masjid yang berdiri megah. Waktu itu belum seperti sekarang. Lantainya masih semen kasar, speakernya sering mati. Saya, udah, jangan ngarang cerita. Semua orang juga bisa ngaku-ngaku pernah ngajar. Lihat zaman sekarang, Pak, kami punya aturan. Keamanan diutamakan. Kakek itu diam sejenak, lalu perlahan mengeluarkan undangan dari saku kemejanya. Tangannya sedikit gemetar. Ini undangannya. Dari panitia langsung. Seorang santri muda yang membawanya ke pesantren saya. Penjaga muda merenggutnya, membuka lipatan yang sudah aus. Ia membaca cepat lalu mendesis. Nama juga nggak terkenal, cuman KH. Hasan, siapa juga itu? Hasan, gumam sang kakek. Dulu nama itu sering dipanggil, tapi waktu memang menghapus banyak hal. Bapak tahu nggak, banyak ODJJ yang suka ngaku-ngaku ulama, bilang pernah ceramah di mana-mana, ngaku ustaz tapi hidupnya di jalanan. Kami nggak bisa ambil risiko, ngerti? Saya tidak gila, Nak, ujar si kakek tenang. Cuma tidak punya banyak. Tapi saya masih ingat ayat-ayat yang saya ajarkan dulu. Saya masih ingat suara azan dari menara masjid itu. Saya masih. Udah cukup, Pak, potong si penjaga yang kekar. Kalau Bapak maksa, kami akan panggil aparat. Kakek itu memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Kalau memang saya tak pantas masuk, saya akan duduk di luar saja. Dengarkan dari pelantang suara. Luar juga enggak. Jangan duduk di sini, bikin malu tamu-tamu. Kata penjaga satunya sambil melangkah maju dan brak, mendorong tubuh kakek itu dengan kasar. Hei, jangan kasar begitu. Itu orang tua, Pak, nggak lihat. Beberapa warga mulai maju, mencoba menolong, tapi penjaga itu justru berteriak, jangan ikut campur, ini urusan keamanan. Begitu doa ditutup dengan amin yang menggetarkan, para jamaah mulai bersiap keluar. Namun tiba-tiba dari arah luar terdengar riuh rendah, seperti keributan kecil yang tak biasa. Ustaz Hanan mengernyit, lalu melirik ke arah panitia yang berdiri di sisi panggung. Ada apa di luar? Tanyanya pelan namun tegas. Seorang panitia muda berlari kecil menghampiri. Nafasnya masih tersengal. Ustaz, sepertinya ada orang tua yang dipaksa keluar oleh penjaga. Orang tua, ulang Hanan, dahi mengernyit. Kenapa dipaksa keluar? Katanya mencurigakan. Penampilannya agak kumal dan masuk ke barisan depan tanpa izin. Warga jadi ribut, ada yang membela, ada yang mencibir. Tanpa banyak kata,
Ustaz Hanan turun dari mimbar. Jubahnya berkibar halus saat langkah cepatnya menuntunnya keluar dari ruang utama masjid. Jamaah yang berada di sekitarnya menyingkir, memberi jalan. Rasa penasaran dan khawatir membuncah dalam dadanya. Begitu sampai di gerbang masjid, langkahnya terhenti. Matanya terpaku pada sosok tua yang duduk bersila di atas lantai keramik, peci hitamnya tergeletak di tanah. Beberapa penjaga tampak berdiri di sekelilingnya, wajah mereka tegang. Si lelaki tua tak banyak bicara. Ia hanya menunduk, memungut pecinya dengan pelan, lalu menepuk-nepuk debunya sambil tersenyum tipis. Dan senyuman itulah yang menghantam dada Hanan, seperti petir di siang bolong. Hanan mendekat. Detak jantungnya berpacu, dadanya sesak. Pandangannya mulai mengabur. "Abah!" Lelaki tua itu menoleh. Matanya berkaca, tapi senyumnya tetap tenang. "Hanan, anakku. Sudah besar ya?" Tanpa bisa menahan diri, Ustaz Hanan berlutut, lalu memeluk lelaki itu erat-erat. Air matanya tumpah seketika, jatuh di pundak orang tua yang dulu ia panggil Abah Kiai. Nama lengkapnya adalah Kiai Hasan Ma'arif, pendiri dan pengasuh pesantren Nurul Falah di desa kecil di ujung barat Jawa Tengah. Beliaulah guru pertama Ustaz Hanan, jauh sebelum ia menjadi dai populer yang dikenal seantero negeri. Dari Kiai Hasan lah Hanan belajar huruf hijaiyah, membaca tafsir, dan mengenal makna adab di atas ilmu. Namun setelah pesantren mereka diterpa badai, kebakaran, kehilangan dana wakaf, lalu wafatnya ibu Nyai, Kiai Hasan perlahan menghilang dari dunia pesantren. Tak ada yang tahu kemana beliau pergi. Selama bertahun-tahun, Hanan mencarinya. Ia titip pesan ke teman-teman lama, para alumni, bahkan menulis kolom harian tentang pentingnya menjaga guru, berharap sang Kiai membaca dan kembali. Tapi tak pernah ada kabar. Kini, sosok itu duduk di hadapannya. Kumal namun tetap berwibawa. Tua namun bersinar dengan cahaya yang hanya dimiliki oleh mereka yang ikhlas mengabdi sepanjang hidupnya. Para panitia mulai mendekat. Jamaah yang tadi bubar kembali memenuhi halaman. Bisik-bisik memenuhi udara. "Itu siapa? Kenapa Ustaz Hanan menangis?" Katanya, "Itu Kiai." Ustaz Hanan berdiri. Wajahnya merah, matanya basah. Ia menatap penjaga masjid yang masih berdiri dengan tubuh kaku. "Kalian tahu siapa beliau?" Suaranya berat, menggema di tengah kerumunan. "Ini, Kiai Hasan, guru saya, guru dari banyak kiai dan ustaz besar di negeri ini." Wajah para penjaga pucat. Salah satu dari mereka mencoba menjelaskan. Kami minta maaf Ustaz, kami tidak tahu. Penampilannya seperti gelandangan. Kalian dorong beliau, kalian hina beliau, kalian tuduh beliau ODGJ." Suara Hanan meninggi. "Astagfirullah," tangis mulai terdengar dari sudut kerumunan. Seorang ibu tua menutup mulut, menyesali ucapannya tadi. Seorang pemuda yang tadi memaki Kiai Hasan, kini terduduk lesu, menunduk dalam-dalam. "Saya akan laporkan tindakan ini ke pihak berwajib," ujar Ustaz Hanan. "Bukan karena dendam, tapi karena ini pelajaran besar. Hormat kepada yang tua, jangan menilai orang dari bajunya, dan jangan pernah merasa paling tahu siapa yang pantas dihormati." Kembali ke mimbar, malam itu Masjid Al-Hikmah kembali tenang. Tapi kali ini bukan karena selesai kajian, melainkan karena semua mata dan telinga tertuju pada satu sosok, Kiai Hasan. Dengan bantuan Hanan, beliau duduk bersila di depan mimbar, dengan suara lembut dan mata sayu namun tajam. "Saya tidak marah," ujarnya. "Saya hanya sedih karena penampilan sering menutupi siapa kita. Baju kumal tidak berarti hati pun kotor, dan pakaian rapi tidak selalu berarti suci." Jamaah menyimak dalam diam. Tak ada satu pun yang berani menyela. "Saya tidak datang untuk dihormati," lanjutnya. "Saya datang untuk mendengar. Tapi kadang, Allah izinkan sebuah kejadian untuk menguji kita semua. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengingatkan." Tangis pecah. Para penjaga bersimpuh di hadapannya. Beberapa di antaranya memohon ampun, menciumi tangan Kiai Hasan yang kurus namun masih hangat. Dan beliau, dengan ketenangan yang sama,
memeluk mereka satu persatu. Setelah kejadian itu, kisah Kyai Hasan menyebar cepat. Video pendek dari ceramahnya malam itu viral di media sosial. Banyak orang mengaku tersentuh, malu, sekaligus tercerahkan. Namun bagi Hanan, momen itu lebih dari sekadar viralitas. Itu adalah titik balik, sebuah pertemuan yang menjungkir balikan hidupnya. Selama ini ia berdakwah di atas panggung besar, menginspirasi ribuan orang. Tapi ternyata masih jauh dari makna menghormati ilmu dan gurunya. Di balik sorot kamera, di balik panggung-panggung besar, masih ada luka, masih ada kewajiban yang belum ia tunaikan, menemukan dan merawat gurunya. Cerita ini menyentuh hati dan membuka mata kita tentang bagaimana penampilan luar seringkali menipu dan menjadi dasar penilaian yang keliru terhadap seseorang. Seorang kakek tua yang terlihat sederhana, bahkan dianggap seperti gelandangan, ternyata adalah seorang ulama besar, guru dari ustaz ternama yang telah menginspirasi banyak orang. Kisah ini menggarisbawahi kenyataan pahit bahwa masyarakat hari ini terlalu cepat menghakimi hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Bahkan mereka yang dulu berjuang membangun dan menanamkan nilai-nilai luhur dalam pendidikan Islam, bisa dengan mudah dilupakan dan diabaikan hanya karena tidak dikenal, atau tidak lagi tampak mencolok di hadapan publik. Nilai-nilai yang diangkat dalam cerita ini sangat dalam dan kuat. Ada nilai kehormatan kepada guru, kerendahan hati, kesabaran dalam menghadapi fitnah dan perlakuan buruk, serta keikhlasan dalam mengabdi tanpa pamrih. Kyai Hasan adalah cermin nyata dari seseorang yang memegang teguh nilai adab, bahkan saat dirinya dihina, diusir, dan dituduh tanpa dasar. Ia tidak membalas dengan amarah, melainkan tetap bersikap lembut dan memaafkan, menunjukkan kekuatan sejati dari seorang ulama sejati. Di sisi lain, Ustaz Hanan, meski telah menjadi tokoh besar, tak segan menangis dan memeluk sang guru, menunjukkan bahwa ketinggian ilmu tidak akan pernah menghapus kewajiban untuk rendah hati dan berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa. Amanah utama dari kisah ini adalah jangan menilai seseorang dari tampilan fisiknya semata. Dan jangan pernah lupa akan jasa para guru, terutama mereka yang telah membentuk akhlak dan ilmu kita sejak kecil. Dunia modern yang serba cepat dan penuh pencitraan kerap menjauhkan kita dari esensi penghormatan dan penghargaan terhadap proses panjang dalam membangun karakter. Cerita ini menjadi peringatan bahwa kemajuan tidak boleh membuat kita melupakan akar dan bahwa adab kepada guru adalah tiang dari ilmu itu sendiri. Guru tidak selalu tampil berwibawa dengan sorban dan mikrofon. Kadang mereka hadir dalam kesunyian dan kesederhanaan, menanti untuk sekadar didengar, bukan dihormati secara berlebihan, melainkan dihargai dengan ketulusan. Pelajaran paling mendalam yang bisa diambil dari cerita ini adalah tentang penghormatan terhadap orang tua dan guru sebagai bentuk cinta dan rasa syukur atas ilmu. Kesombongan, penilaian sepihak, dan kehilangan rasa hormat adalah penyakit zaman yang perlahan menggerogoti generasi muda. Melalui kisah ini, kita diajak merenung. Apakah kita sudah benar-benar menjaga adab dalam hidup kita? Apakah kita masih ingat siapa yang mengajarkan huruf-huruf pertama kepada kita? Siapa yang menuntun langkah pertama kita dalam memahami kehidupan? Jika belum, maka kisah ini adalah alarm yang membangunkan nurani. Bahwa dalam hidup, bukan seberapa tinggi kita berdiri yang terpenting, tapi seberapa dalam kita menghargai mereka yang pernah mengangkat kita dari ketidaktahuan. Akhirnya, cerita ini bukan sekadar pengingat, tapi juga ajakan untuk lebih lembut dalam menilai, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih tulus dalam menghormati. Karena bisa jadi, seseorang yang kita remehkan hari ini adalah orang yang telah mewariskan cahaya yang menerangi jalan kita selama ini. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mengusir malaikat, hanya karena sayapnya tidak terlihat.